Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Just Speak English Club. Well, in this learning video, we're going to talk about question text, what it is, how it is formed, and the examples. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan question text. Nah, bagaimana membuatnya dan seperti apa contohnya. So, tonton terus ya sampai selesai, and please support this channel by hitting the subscribe and like buttons, okay? Thank you. So let's get started. What is question text? Okay, question text adalah pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir sebuah pernyataan atau statement untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan dari orang yang kita ajak bicara. Nah, question text ini basically lebih banyak digunakan dalam spoken ya atau lisan dibandingkan dengan written atau tulisan. Kalian pasti ya pernah mendengar kalimat atau pertanyaan atau juga sering juga mengucapkan pertanyaan seperti ini. Kamu sedang sedih? Ya. Atau tugas-tugas ini susah ya? Gitu. Atau juga kamu pernah mengucapkan kata seperti ini. Kamu sudah makan kan? Nah, bentuk kata yang ditambahkan di akhir pernyataan ini atau statement inilah yang dinamakan question text. Ngerti kan? Nah, kata ngertikan itu juga adalah sebuah question text sebenarnya ya. Oke, untuk memastikan aja, minta persetujuan dari orang yang kita ajak bicara apakah dia itu memahami atau tidak, setuju atau tidak. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ya cara membentuk atau membuat sebuah question text. Oke, sebelum belajar polanya atau cara ngebuatnya, aku mau kasih tahu dulu ya sama teman-teman kalau ada dua hal penting yang wajib banget teman-teman semua pahami ya sebelum belajar tentang cara membuatnya. Yang pertama, teman-teman semua harus belajar terlebih dahulu atau mengingat kembali tentang auxiliary verbs, oke, atau kata kerja bantu. Do you still remember? Masih ingat ya dengan auxiliary verbs? Oke, kalau lupa, teman-teman masih bisa mempelajari auxiliary verbs di channel ini juga ya. Oke, ada primary auxiliary verbs ya seperti be itu to be ya, ada is, am, are, was, were ya kan. Kemudian ada kata do, does, kemudian did, have, has, dan had. Lalu nanti teman-teman juga akan bertemu dengan modal auxiliary. Masih ingat modal auxiliary? Yes, modal auxiliary itu contohnya seperti will, would, kemudian ada can, could, shall, should, kemudian ada may dan might dan lain-lain. Nah, yang kedua, itu yang pertama ya. Yang pertama teman-teman belajar tentang auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, yang kedua teman-teman juga harus ingat lagi tentang perubahan subjek ya atau perubahan pronoun. Perubahan pronoun. Pronoun itu ada dua. Masih ingat ya, ada subject definite pronoun seperti I, kemudian you, we, they, he, she, dan it. Oke. Nah, ada juga yang indefinite pronoun yang nggak jelas ya seperti everyone, everybody, someone, something, apalagi tuh, somewhere, dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan pronoun. Nah, teman-teman akan belajar ini gitu ya. Syaratnya belajar auxiliary dan juga belajar pronoun. Oke, nah kalau sudah ingat tentang hal tersebut, sekarang kita belajar gimana ya cara ngebantu sebuah question text itu. Basically, question text itu terdiri dari dua bagian. Oke, bagian pertama namanya adalah statement. Kemudian bagian kedua ada koma. Kemudian bagian keduanya adalah question text ya. Ada question textnya atau tag-nya. Bentuknya biasanya polanya adalah subjek di bagian statement ya. Di bagian statement itu ada subjek ditambah dengan predikat. Nah, di dalam predikat ini biasanya muncul auxiliary, oke? Kemudian setelah koma, teman-teman memunculkan kembali auxiliary atau kata kerja bantu yang udah muncul di statement tadi. Kemudian baru ditambahkan dengan subjek, oke? Subjek apa yang ada di sini? Subjek ini adalah subjek yang mengulang subjek di awal statement, oke? Nah, nanti bila statementnya ini atau kalimat yang di sini berbentuk positif ya, maka question text-nya akan berbentuk negatif. Dan sebaliknya, jika statementnya ini berbentuk negatif, maka question text-nya nanti akan berbentuk positif gitu. Pusing ya? Maaf ya. Oke, kalau misalkan teman-teman pusing, coba perhatikan contoh kalimat sederhana ini ya. Oke, kita punya kalimat pertama. She is a doctor. Nah, dia adalah seorang dokter. Ini adalah statement. Aku mau tanya teman-teman, kalimat ini, statement ini positif atau negatif?
Oke, statement ini adalah kalimat positif ya, atau statement positif. Kemudian auxiliary-nya adalah is, maka teman-teman memasukkan kata is di sini. Oke, is-nya pindahkan ke sini, kemudian jangan lupa menambahkan, karena kalimat ini adalah kalimat positif, maka is-nya dijadikan negatif, jadi is not atau isn't. Kemudian masukkan subjek setelahnya. Subjeknya mana? Karena diawali dengan kata she, maka she-nya dipindah ke belakang. Jadi kalimatnya akan seperti ini. She's a doctor, isn't she? Dia dokter kan ya, gitu. Dia memastikan atau minta persetujuan apa kalau misalkan pendapatnya itu benar atau salah malah gitu ya. She's a doctor, isn't she? Dia itu dokter kan, gitu, untuk mastiin aja. Atau lihat contoh kedua. It was raining that day, gitu. Nah, menurut teman-teman, di sini kalimatnya positif atau negatif ya? Oke, ini kalimat positif ya, maka teman-teman harus membedakan auxiliary-nya. Auxiliary-nya yang mana? Yes, auxiliary-nya adalah was, maka was-nya pindah ke belakang kemudian dibuat menjadi negatif gitu. Jadinya adalah wasn't. Sedang karena subjeknya adalah it, maka it-nya pindah ke belakang juga. Jadinya adalah it was raining that day, wasn't it? Gitu. Hari itu hujan kan? Gitu. Kemudian contoh selanjutnya, ada kalimat seperti ini, ada statement seperti ini. Your parents have retired. Orang tuamu itu sudah pensiun. Kan pengennya membuat kalimat seperti itu kan, orang tuamu udah pensiun kan ya, gitu. Cara ngebuatnya adalah kalian harus cari dulu auxiliary-nya. Nah, dalam kalimat ini auxiliary-nya adalah have, maka have-nya dipindah ke belakang kemudian dijadikan negatif karena have-nya adalah have positif ya di awal, maka jadi negatif, jadinya haven't. Sementara subjeknya adalah your parents. Your parents itu kalau digantikan dengan pronoun subjek pronoun maka jadinya adalah they. Kalimat ini akan menjadi your parents have retired, haven't they? Gitu. Selanjutnya ada contoh nih. Jack will understand. Oke, teman-teman tahu bagaimana jadinya? Oke, jadinya adalah Jack will understand, won't he? Gitu ya. Will-nya jadi negatif, jadinya won't. Kemudian Jack-nya diganti dengan kata he. Mudah kan? Nah, ini untuk kalimat yang positif. Perhatikan kalimat yang udah negatif dari awal. Contoh nih, he is not here. Gitu. Gimana coba tag-nya? Oke, maka teman-teman memindahkan kata is di belakang. Jadinya is he? Oke, jadi he is not here. Is he? Gitu. Dia nggak di sini kan? Katanya gitu. Atau kalimat ini, I don't need to finish this today. Gimana coba? Yes, jadinya adalah do I? Oke. I don't need to finish this today. Do I? Gitu. Aku nggak harus menyelesaikan tugas ini kan? Gitu. Atau contoh lainnya, your mom hadn't met him before. Bla bla bla. Your mom hadn't met him before. Oke, auxiliary-nya adalah had karena kalimatnya negatif, jadi had aja yang ditulis ya. Your mom itu kata gantinya adalah she. Makanya jadinya your mom hadn't met him before, had she gitu. Ibumu belum pernah ketemu dia kan gitu. Kemudian ada the trains are never on times. Oke. Ada yang tahu gimana caranya? Ya, ini kalimat negatif ya, ada kata never-nya jadinya adalah are they. The trains are never on time. Are they? Gitu. Gimana, mudah kan? Oke, kalau misalkan teman-teman udah bisa, aku mau kasih tahu dulu ya. Kadang-kadang kita tuh tidak melihat atau nggak melihat ada sebuah auxiliary dalam statement positif. Kadang-kadang kita nggak nemuin auxiliary-nya, nggak kelihatan. Kalau kalimat yang udah dicontohin tadi kan kelihatan kan, ada is-nya, ada was-nya, kemudian ada have, will, tinggal pindahin aja ke belakang gitu kan ya. Tapi kadang-kadang teman-teman nggak bisa nemuin itu, terutama dalam kalimat-kalimat positif simple present tense dan simple past tense. Nah, gimana ya caranya? Nah, teman-teman dapat menggunakan do or does di dalam tagnya nanti untuk present tense yang positif, untuk kalimat present tense, dan kemudian teman-teman menggunakan kata did apabila kalimat yang teman-teman baca itu berbentuk simple past tense. Perhatikan contoh berikut ini ya. Kalimatnya adalah Jenny eats cheese. Jenny makan cheese ya, keju, bla bla bla. Jenny eats cheese, bla bla bla. Nah, bagaimana membuat question text-nya? Oke, pertama-tama teman-teman harus memastikan terlebih dahulu apakah statement tersebut dalam bentuk simple present tense atau simple past tense. Nah, bila kita analisa bersama, dapat dilihat bahwa kalimat ini menggunakan verb 1 ya, eats ya kan, karena verb 2-nya adalah ate dan eaten verb 3-nya. Oke, ini adalah verb 1, maka dapat dipastikan question text-nya adalah apa coba? Yes, does ya, pakai does. Jadinya adalah doesn't she. Oke, jadinya adalah Jenny eats cheese, doesn't she? Karena Jenny itu diganti dengan kata she. Lah, kenapa nggak don't ya, Mister?
Atau Kak, kenapa nggak don't aja? Oke, ya karena subjeknya adalah Jenny, orang ketiga tunggal gitu, makanya dia harus pakai does. Oke, gimana kalimat ini ya? Perhatikan kalimat yang berikut ini. I said that already, bla bla bla. Ada yang tahu tag-nya? Yes, karena ini past tense, maka question text-nya adalah didn't I gitu. Gimana? Mudah kan belajar tentang question text? Oke, kalau misalkan teman-teman sudah mengerti, demikian pembelajaran tentang question text ya. I hope this video helps you. Saya harap teman-teman mengerti dan memahami, dan juga video ini dapat membantu keresahan teman-teman tentang belajar question text. Oke, thank you for watching. Kalau teman-teman itu masih ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, bye.